Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Salah satu peran penting PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak agar siap bersekolah di jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud
nomor 146 tahun 2014. Hal ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesiapan bersekolah merupakan tujuan PAUD yang sangat penting karena membawa dampak yang panjang bagi keberhasilan akademik anak di masa depan. Transisi PAUD sampai SD merupakan hal yang belum sepenuhnya disadari oleh orang tua, satuan PAUD maupun SD. Meskipun transisi PAUD sampai SD bukanlah hal yang baru, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengalami transisi PAUD sampai SD secara positif. Padahal, transisi merupakan bagian penting bagi anak usia dini. Proses transisi PAUD SD akan berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang telah dibangun sejak PAUD. Pada proses ini, stimulasi sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan kognitif bagi anak dilakukan secara berkesinambungan mulai dari PAUD hingga SD kelas rendah. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai proses yang berlangsung terus-menerus sejak anak masuk di PAUD sampai memasuki jenjang selanjutnya. PAUD sebagai pijakan awal anak mengenal lingkungan di luar rumahnya. Ia mulai bertemu dengan teman sebaya, bermain bersama, menyelesaikan masalah, dan mengikuti kegiatan yang terstruktur. Lingkungan belajar yang mendukung kesiapan bersekolah sangat berperan dalam menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai hasil interaksi dari 3 dimensi, yaitu anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Dimensi pertama dari kesiapan bersekolah adalah anak yang siap. Anak yang siap berarti anak yang bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Proses kesiapan bersekolah perlu mendengarkan apa yang anak butuhkan terlebih dahulu. Mengingat anak tentu penuh dengan pertanyaan. Maka kita coba pahami apa yang menjadi kebutuhan anak tentang sekolah, mengapa? Karena yang akan mengalami adalah anak. Mereka yang akan menjadi tokoh utama petualangan belajar ini. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk ingin tahu mengenai jenjang yang akan dilalui setelah selesai dari PAUD. Penting sekali untuk memberikan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif mencari tahu dan menemukan pemahaman apa itu sekolah. Kegiatan mencari tahu ini harapannya bisa dimunculkan dari anak dan tugas guru serta orang tua untuk memfasilitasi melalui berbagai cara, seperti anak berkunjung ke SD, mencari tahu apa yang ada di SD, saling berdiskusi di kelas maupun di rumah, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan hasil belajarnya mengenai apa itu SD. Dimensi kedua adalah kesiapan sekolah, baik PAUD maupun SD. Sekolah yang siap merujuk pada proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan PAUD dan sekolah dasar di tingkat rendah yang dapat mengampu dan mendukung hadirnya transisi yang baik dari PAUD ke SD serta mengoptimalkan laju perkembangan anak. Bagaimana mempersiapkannya? Proses yang menyenangkan, termasuk kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Kesiapan keluarga. Keluarga yang siap merujuk pada pola pengasuhan yang baik, serta keterlibatan mereka dalam memastikan terjadinya proses transisi yang baik dari PAUD ke jenjang sekolah dasar tingkat rendah. Orang tua perlu memposisikan menjadi teman bagi anak dalam mencari tahu apa itu sekolah, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang akan terjadi di sekolah. Ketika orang tua mendengarkan anak melalui dialog, menerima apapun yang menjadi pertanyaan anak, rasa ingin tahunya, kekhawatiran dan harapan anak, menceritakan pengalaman masa awal sekolah di SD, bermain peran sekolah bersama anak, termasuk menunjukkan bahwa orang tua akan selalu siap mendampingi anak menghadapi transisi sekolahnya. Keselarasan pendampingan anak antara sekolah dan rumah penting untuk diupayakan. Orang tua bisa mendampingi dalam belajar literasi dan numerasi menggunakan sumber belajar yang ada di rumah. Pastikan anak merasa nyaman
dan tanpa adanya tuntutan harus bisa baca tulis hitung sebelum memasuki SD. Dengan demikian, anak akan merasa dimengerti dan lebih siap untuk memasuki jenjang SD. Ketika kesiapan bersekolah difasilitasi dan didampingi dengan memadai, Satuan PAUD sudah menyiapkan anak menuju SD, Satuan SD sudah siap menerima dan memahami keunikan anak, berikut capaian perkembangannya. Orang tua menguatkan pemahaman di rumah. Maka nantinya, anak akan melewati jembatan transisi PAUD ke SD dengan mulus, riang, dan tumbuh rasa senang belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semuanya. Ya, gimana Bun kabarnya, sehat? Bunda-bunda semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk berbagi dan belajar mengenai praktik baik yang ada di sekolah bunda-bunda semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Rohmatun SPD Awud selaku Wakil Ketua PKG Melati beserta jajaran kepengurusan. Kemudian yang sama-sama saya banggakan bunda-bunda sekalian yang berbahagia serta yang sudah bergabung dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, bunda-bunda sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, saya buka webinar kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuki acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan dari Ibu Wakil Ketua PKG Melati oleh Ibu Siti Rohmatun SPD Awud. Kepada Ibu, kami persilakan.
suara dulu. Suara saya terdengar jelas. Siap, terdengar dengan jelas, Bu. Ya, Silakan, Ibu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ketua PKG kita, Ibu Anita. Kemungkinan dia tidak bisa hadir pada sore hari ini mengikuti webinar ini karena dia agak kurang sehat badannya ya Ibu-ibu ya. Yang saya hormati Ibu Ketua KKG kita, Ibu Debbie. Yang saya hormati Bunda-bunda, guru TK semuanya yang hadir pada sore hari ini yang mengikuti webinar sore hari ini berserta semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Uh, Alhamdulillah, walaupun dalam cuaca yang panas, yang kita dalam keadaan puasa, sebagian kita dalam keadaan puasa, tapi ibu-ibu tetap semangat untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh KKGM Melati ini. Salat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu semuanya, adapun kegiatan pada sore hari ini yaitu kita diisi oleh dua narasumber yang dari dari KB ah, Dari KB TK Patria Dharma, Bunda. Ya, dari TK Patria Dharma dengan KB TK SKM, Bunda. Oh, TK SKM ya. Ya, maaf salah tadi ya dari TK Patria Dharma dan TK SKM. Alhamdulillah, walaupun dengan cuaca yang panas ini, seharusnya ini waktu ibu-ibu untuk tidur ya, ibu untuk istirahat, tapi tetap ibu-ibu tetap semangat untuk mengikuti webinar ini dengan antusiasnya. Dengan adanya webinar ini, tentunya tidak lupa kita kegiatan kita pada sore hari ini dapat berbagi ilmu, bertukar praktek baik dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ibu-ibu semuanya, webinar ini akan menambahkan wawasan kita untuk terus belajar, untuk saling mensupport antara TK kita, itu untuk berbakti praktek baiknya. Dari itu maka kita tetap semangat untuk mengikuti webinar ini supaya kita mendapat wawasan yang dari TK kita tidak ada, mungkin kita dapat ilmu dari TK lain yang kita bisa terapkan untuk kegiatan di sekolah kita ini. Mungkin dari TK Patria Dharma belum ada yang seperti di TK SKM, nanti mungkin TK SKM belum ada yang di TK Patria Dharma, kita saling berbagi. Nah, untuk itu di kegiatan ini pun bisa menyemangati bunda-bunda semuanya untuk selalu berbagi praktek baik, untuk selalu mendapat ilmu yang nantinya kita bisa terapkan di sekolah kita. Semangat untuk ibu-ibu semuanya, walaupun dalam puasa, walaupun dalam keadaan panas seperti ini, tetap mengikuti webinar ini dengan semangat. Oke, terima kasih Bu Debbie. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Siti Rohmatun atas kata sambutannya serta motivasinya kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih karena telah studi membersamai kami serta senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk saling belajar dan berbagi di komunitas ini. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Baik, pada sore hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama yaitu dari TK Patria Dharma
dan yang kedua ada dari TK Sekolah Kasih Matrea. Baik, kita undang narasumber kita yang pertama, yakni Bunda Lisa Febri Burnima SPD. Maaf, Bunda Lisa Febri Burnima AMD. Kepada Bunda Lisa, apakah sudah bergabung bersama kami? Kami persilakan untuk memberikan paparan materinya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bunda Debbie yang sudah memberikan waktu pada saya siang hari ini. Ya, Gimana kabarnya Bun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Eh, izin Bun, nanti kita saling belajar dan berbagi di sini ya Bun. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bunda karena sudah mau berbagi praktik baiknya kepada kami sehingga nantinya praktik baik yang Bunda bagikan semoga bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing Bunda. Oke, sama-sama, Bu. Baik, kepada Bunda kami persilakan untuk memberikan paparan materinya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, Pertama sekali saya ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan berbagi praktik baik dalam webinar kali ini. Uh, yang saya hormati semua bunda-bunda tanpa terkecuali yang mengikuti webinar hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Untuk Lisa mau sebelumnya minta maaf karena sebelumnya belum pernah mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa kendala yang mungkin karena rasa malas bertanya juga ya Bun. Saya minta maaf ya Bun jika ada awal ini masih kurang paham dan mengerti tentang ini. Cuma saya akan coba menyampaikan materinya sesuai yang kami terapkan di sekolah. Untuk hari ini, materi yang akan Lisa bawakan itu tentang disiplin positif. Bunda-bunda semuanya, jika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbesit dalam pikiran kita ya Bun? Kalau dari Lisa sendiri, kalau sudah mendengar kata disiplin, itu yang terbesit dalam hati, dalam pikiran itu adalah sebuah aturan yang memang harus kita ikuti. Materi hari ini yang mau disampaikan itu tentang disiplin positif. Kalau um, maaf, makna disiplin itu apa ya kira-kira Bunda? Selama ini mungkin yang kita pahami itu adalah disiplin itu adalah aturan, tata tertib yang harus kita patuhi. Jika kita tidak mematuhi aturannya, kita akan diberikan konsekuensi bisa berupa hukuman. Namun jika tata tertib atau aturan ini kita ikuti, kita akan diberikan konsekuensi berupa imbalan. Selama ini yang terbesit dalam pikiran itu seperti itu. Kalau sudah mendengar kata disiplin, itu
pasti harus tegas. Bahkan bisa dikaitkan dengan hukuman. Selama ini yang dalam pikiran bisa itu seperti itu. Selanjutnya, namun dalam konsep disiplin positif ini sebenarnya bukan itu, tapi lebih menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri sendiri tanpa ada embel-embel hukuman atau hadiah, tanpa ada faktor lain dari luar. Jadi sebenarnya disiplin positif ini menumbuhkan rasa disiplin itu dari internal kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Misalnya selama ini mungkin kita mendisiplinkan anak, mungkin dengan tegas atau keras tuh contohnya eh, saat dia bermain, terus mainannya belum dirapikan, kita biasanya tuh sering melakukan, ayo anak-anak mainannya dirapikan ya, kalau tidak dirapikan, nanti nggak boleh ini loh, nggak boleh makan, atau nanti setelah kalau tidak dirapikan, anak-anak ibu belum belum boleh makan bersama gitu. Pasti ada faktor eksternalnya yang selama ini kita terapkan gitu. Sementara kalau disiplin positif, diharapkan kita tumbuhkan rasa disiplin itu memang dari peraturannya. Jika kamu bermain, konsekuensinya nanti harus merapikan, bukan karena faktor dari luar. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri anak? Hal yang pertama itu sebaiknya hindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Maksudnya seperti tadi, kita menjanjikan imbalan ini loh untuk anak itu berperilaku baik. Nanti kalau tugasnya selesai, ibu kasih permen ya. Makanya setiap anak hanya akan berperilaku baik kalau dia dikasih imbalan. Jadi sebaiknya itu dihindari. Yang kedua, hindari memberikan hukuman jika anak itu berbuat salah. Eh, Kalau anak salah, biasanya balik lagi, biasanya kita mendisiplinkan anak, kita langsung tegur. Jangan seperti itu tidak boleh. Sebaiknya itu kita dekati anaknya dulu, kita tanya kenapa kamu berbuat ini. Kita bukan langsung mm, memarahinya, tidak boleh seperti itu. Sebaiknya itu kita hindari memberikan hukuman atau memarahi anak jika anak berbuat salah. Dan sebaiknya apa yang sebaiknya kita berikan jika anak memang berbuat salah. Dalam disiplin positif, itu yang sebaiknya diberikan itu pujian. Pujian yang tepat menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman belajar. Mungkin kalau ditanya, oh kok anak berbuat salah juga harus dipuji? Sebenarnya tidak dipuji, tapi lebih diberikan eh, kritik yang bijak kepada anaknya. Contohnya misalnya eh, ada salah satu murid desa juga mengalami di sekolah itu anaknya kadang terlihat di kita dia mendorong temannya. Kita biasanya langsung marah, tidak boleh dorong-dorong teman, nanti temannya bisa jatuh. Namun di balik itu sebenarnya seharusnya yang kita lakukan, kita dekati anaknya dulu, kita tanyai, itu tadi kenapa temannya didorong. Anak itu pasti punya jawaban sendiri. Oh, saya tadi juga didorong-dorong sama temannya, makanya saya dorong balik gitu. Kita harus dekati dulu kenapa dia melakukan hal itu. Jika itu memang salah, kita berikan saran atau kritik yang baik agar supaya anaknya tidak merasa langsung disalahkan dirinya gitu. Jadi dia nggak merasa um, digurui. Nah, jika anak berbuat baik, itu memang pujian
untuk mendisiplinkan anaknya. Oh, misalkan dia datang ke sekolah tepat waktu. Wah, hari ini anak Bunda sudah datang tepat waktu ya. Terima kasih. Semoga besok selalu seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan pujian dan kritik yang baik? Itu tadi, yang pertama kita pahami dulu kondisi anaknya. Apa itu hal yang baik yang dia lakukan atau hal yang salah yang dia lakukan? Kita harus pahami dulu kondisi anaknya. Kita lihat, kita tegur, kita bicara baik-baik. Jangan langsung menjudge, oh kamu salah loh, ini tidak boleh loh. Sebenarnya eh, itu bisa membuat anak langsung down. Sebaiknya dekati anaknya dan pahami dulu kondisi anaknya. Sebenarnya apa, kenapa kamu melakukan itu. Dan jika memang dia salah, yang kedua coba berikan kritik yang baik. Jika memang dia melakukan hal yang sesuai aturannya, baik. Berikan pujian yang tulus dan spontan pada perilaku baiknya. Jika hal ini mendisiplinkan anak tanpa hukuman, tanpa diberikan iming-iming, imbalan, tentu akan memberikan manfaat yang positif juga. Salah satunya dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak tersebut. Misalnya, yang kita selama ini selalu kalau anak salah, misalkan mewarnai, terus dia mewarnainya pun acak-acakan, masih belum rapi, kadang keluar dari garisnya. Ini pengalaman Lisa sendiri sebelumnya itu sering, oh, jangan seperti ini, nggak boleh keluar dari garis, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sehingga mungkin anak itu langsung, oh berpikir, apa yang saya buat juga, bilang gitu kan. Sehingga kepercayaan dirinya untuk melakukan hal-hal yang lain akan berkurang tuh. Namun jika kita koreksi, kasih kritik yang baik, oh terima kasih, hari ini sudah mengerjakan tugasnya. Namun besok lebih rapi lagi ya. Mungkin seperti itu ya Bunda. Sehingga walaupun dia salah mengerjakannya itu, tapi kita masih memberikan kepercayaan bahwa dia bisa gitu. Jadi itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak itu. Manfaat yang lain, yang kedua itu dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas diri. Baik, mungkin Bunda Lisa terkendala dengan jaringan. Nanti beliau akan bergabung bersama kita kembali. Untuk itu, pemaparan materi dari Bunda Lisa mengenai disiplin positif untuk bunda-bunda semuanya yang nanti mempunyai saran atau yang ingin bertanya kepada Bunda Lisa, kami persilakan. Selanjutnya,
Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan mendengarkan dulu paparan materi dari narasumber kedua kita, yakni Miss Megawati Zulkifli dari TK Miss Debbie sudah Asim. bergabung. Oh, sudah bergabung, baik. Kepada Bunda Lisa, kami persilakan untuk memberikan paparan materinya. Pada Bunda Lisa, apakah dapat mendengar suara saya? Pada Bunda Lisa, apakah sudah bergabung dan bisa mendengar suara saya? Izin, Bunda Lisa, apakah dapat mendengar suara saya? Atau teman-teman dari Bunda Lisa boleh membantu Bunda Lisa? Kita lanjut ke materi kedua terlebih dahulu, Miss Debbie. Baik. Mungkin Bunda Lisa masih terhalang jaringannya untuk bergabung bersama kita. Kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kedua kita, yakni Miss Megawati Zulkifli SPDSD. Untuk itu, kepada kepada Miss Megawati Zulkifli SPDSD, kami persilakan. Ini tadi bukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehat lahir maupun batin. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua PKG kita, Ibu Anita SPD Aud, Ibu Siti Rohmatun, Wakil Ketua PKG kita, dan sekaligus Ibu Debbie Ramadanti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bunda-bunda. Apa ya? Padahal video. Baik, maaf Bunda tadi ada kendala sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan
sehat lahir maupun batin. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua PKG kita, Ibu Anita SPD Aur. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Rohmatun, Ibu Wakil Ketua PKG kita. Dan sekaligus terima kasih juga kepada host kita, Ibu Debi Ramadanti, SPD. Izin Bunda, di sini saya akan berbagi praktik baik. Dan di sini juga saya masih dalam tahap belajar, Bunda. Jadi kita semua di sini masih tahap belajar ya, Bunda ya. Baik, sebelum saya mulai mempresentasikan praktek baik saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, Bunda. Biar Bunda-Bunda pada semangat semua. Saya tahu Bunda-Bunda pasti lemah karena kita lagi berpuasa, Bunda. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pohon mangga buahnya lebat, mangga dimakan sangatkan lezat. Selamat siang, Bunda-Bunda hebat, sambut ceria dengan semangat. Oke, baik langsung saja. Di sini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul tentang implementasi kurikulum merdeka melalui permainan tradisional engklek. Bunda-Bunda pasti tahu pernah mendengar apa itu permainan tradisional engklek ya, Bunda ya. Lanjut next. Di sini biodata diri saya. Nama saya Megawati Zulkifli. Tempat tanggal lahirnya di Renadungun. Profesi saya sebagai guru TK Kasih Maitreya. Next. Baik. Untuk latar belakang, mengapa sih saya mengambil judul ini? Karena di sini anak dan bermain itu bagaikan dua kepingan mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Melalui suatu permainan, anak akan mempelajari banyak hal. Sedang pada era globalisasi ini, sulit sekali kita menemukan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak, khususnya anak usia dini. Faktornya adalah anak-anak mengenal permainan games online, sehingga untuk permainan tradisional ini, khususnya engklek, anak-anak jarang sekali memainkannya. Next. Adapun tujuan pembelajaran secara umum, peserta didik dapat mengembangkan sikap dan karakter positif. Yang kedua, peserta didik dapat ikut serta melestarikan kearifan lokal, budaya permainan tradisional daerah. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan suasana pembelajaran yang senang, gembira, dan bermakna. Lanjut. Tadi kan tujuan pembelajaran secara umum. Nah, ini tujuan pembelajarannya secara khusus. Yaitu yang pertama tentang kecerdasan bodily, yaitu kemampuan keseimbangan tubuh siswa yang dapat membantu untuk perkembangan kecerdasan kinestetik anak. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Itu bertujuan melatih keterampilan sosial peserta didik dalam komunikasi dan bekerjasama yang baik. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal, yaitu tercermin saat menunggu giliran bermain, sehingga melatih kesabaran pada diri anak. Next. Ini modul ajar yang saya buat. Karena sebelum kita memulai pembelajaran, kita pasti membuat perencanaan terlebih dahulu. Makanya kita harus menyiapkan modul ajar, supaya di saat kita mengajar itu tidak mengambang-ngambang gitu. Next, lanjut. Ini sambungan dari modul ajar tadi, lanjut. Adapun metode yang digunakan adalah metode sambil belajar sambil bermain. Media yang digunakan itu adalah gacor, seperti lapangan, gambar kotak-kotak, serta kartu tulis. Ini waktunya sudah lama Bunda saya praktekkan di sekolah saya. Ini pada hari Rabu 17 Mei 2023. Next, lanjut. Adapun pijakan sebelum bermain, kita sebagai pendidik harus menyiapkan dulu apa-apa saja sih yang diperlukan di dalam
mau kita laksanakan, kegiatan kita laksanakan pada hari itu. Lanjut. Adapun kegiatan awalnya yaitu pertama kita menyiapkan peserta didik dan menjelaskan aturan bermain. Sebelum kita sebelum kita melakukan kegiatan bermain, kita terlebih dahulu menjelaskan apa sih permainan tradisional engklek itu, gimana cara mainnya, terus aturan-aturan apa saja yang harus disepakati sebelum anak-anak terjun langsung ikut serta di dalam kegiatan bermain. Terus lanjut. Kegiatan inti di sini pertama-tama saya mengajak anak-anak untuk melakukan hampimpa. Hampimpa itu tujuannya pertama kita mencari terlebih dahulu siapa yang boleh duluan yang main gitu. Jadi siapa yang menang, dia yang duluan yang main. Benar-benar pasti tahu. Lanjut. Di sini anak-anak melakukan kegiatan main. Anak-anak sangat antusias sekali, sangat bersemangat. Apalagi anak-anak usia TK ya, Bunda ya. Kalau bermain ya kita tahu sendiri lah. Tetapi di sini kita bermain jangan asal-asal bermain gitu. Tetapi kita harus memberikan apa sih tujuan bermain tersebut. Apa yang harus dilatih pada diri anak tersebut. Lanjut. Ini penilaian. Saya melakukan penilaian unjuk kerja, Bunda. Di sini ada saya boy dan girl. Ada 2 siswa. Ini contoh ya Bunda, ada ini namanya Lukas, ini namanya Jaisin. Jadi di sini saya yang mengambil penilaiannya berdasarkan unjuk kerja. Oke, penutup. Semoga implementasi kurikulum Merdeka ini melalui permainan tradisional ini seperti engklek bisa kita kembangkan lebih luas lagi ya Bunda ya. Bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Dan kita sebagai pendidik tetap menjaga kearifan lokal, tidak melupakan permainan tradisional engklek ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita, Isti Ramadan. Baik, terima kasih kepada Miss Megawati Zulkifli atas paparan materi yang diberikan. Baik, kepada bunda-bunda semuanya, kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya atau memberikan saran seputar paparan materi yang telah dijelaskan, kami persilakan ya Bunda. Kemudian bagi bunda-bunda juga yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh langsung chat di kolom komentar. Paparan materi yang pertama itu dari Bunda Lisa Febri ini tadi menjelaskan di sekolahnya. Kemudian dari Miss Megawati Zulkifli memberikan materi kepada kita mengenai implementasi kurikulum Merdeka melalui permainan tradisional engklek. Untuk dari narasumber kita yang pertama itu tadi belum selesai ya Bunda ya, itu dari TK Patria Dharma, mungkin masih terkendala jaringan. Sekali lagi kami panggil kepada Bunda Lisa, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Ada Bunda Lisa atau dari teman-teman dari TK Patria Dharma yang sudah bergabung bersama kami? Sepertinya Bunda Lisa masih belum bisa bergabung bersama kita, mungkin karena terkendala jaringan. Bunda-bunda semuanya, boleh memberikan pertanyaan kepada Miss Megawati terkait paparan materi yang beliau berikan kepada kita, yaitu mengenai implementasi kurikulum Merdeka melalui permainan tradisional engklek. Nah, bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo Bunda, silakan bertanya. Bunda, kita saling sharing di sini ya Bunda. Untuk memberikan masukannya juga boleh.
Ayo bunda-bunda, siapa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya atau memberikan masukannya, sehingga nantinya bisa kita sama-sama untuk menerapkan pembelajaran yang telah dipaparkan oleh narasumber hebat kita pada sore hari ini. Ayo Bun, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bunda masih semangat nggak Bunda? Meskipun kita ada yang puasa harus tetap semangat ya Bunda. Mana nih saya mau dengar suara-suara bunda-bunda ini semuanya. Baik, Miss Mega, mungkin bunda-bunda ini masih mencari pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti ya. Miss Mega, boleh saya bertanya? Oke, Bunda, silakan. Baik, Eh, saya ingin bertanya gini Bun, Eh, mengapa Miss Mega ini memperkenalkan kepada anak tentang permainan tradisional? Kemudian bagaimana cara agar anak-anak itu tertarik untuk melakukan permainan ini? Mungkin itu aja dulu, Miss Mega. Baik, Bunda Devi. Terima kasih ya Bunda Devi ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama tadi, mengapa ya saya mengambil praktik baik ini tentang permainan tradisional engklek ini? Karena saya melihat ya Bunda Devi ya, khususnya kita ya, anak-anak kita lah ya, itu banyak sekali bunda-bunda di rumah, apalagi di rumah itu main HP-nya itu, apalagi anak-anak sekarang paling pintar loh bunda main game online gitu. Sedangkan untuk tradisional, permainan tradisional itu kayaknya nggak ada anak-anak itu bisa gitu. Jadi inilah yang tertarik kenapa saya mengambil permainan tradisional engklek ini. Uh, Terus yang kedua, bagaimana cara saya memberikan supaya anak-anak itu tertarik gitu. Karena kita tahu juga Bunda ya, Bunda Devi ya, Bunda-bunda semuanya, anak-anak itu sangat suka sekali dengan bermain gitu. Apalagi bermainnya itu untuk melatih fisik. Anak-anak itu bisa bergerak langsung, terjun langsung uh, apa yang dia lakukan dan dia bisa merasakan gitu. Itu dari saya. Apakah teman-teman lain boleh ada tambahan? Si Baik, terima kasih kepada Miss Mega. Ayo kepada bunda-bunda yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan materi yang diberikan pada kita sore hari ini? Ayo Bunda, silakan. Boleh memberikan saran atau masukannya. ayo bunda-bunda, ayo mana suara bunda-bunda? Iya. Jadi bunda-bunda semua lah jadi dalam keadaan mungkin apa bunda? Wah, sepertinya masih belum ada yang bertanya nih, Miss Mega. Mungkin Miss Mega perlu menjelaskan lagi ini mengenai modul ajar yang Miss Mega paparkan tadi. Jadi dalam satu hari, anak ada beberapa kegiatan ya, Miss Mega. Bunda Devi bisa ulang lagi Bunda Devi? Jelas suaranya. Baik, sebelum mungkin bunda-bunda yang lain masih belum ada yang ingin ditanyakan nih Bunda. Jadi saya ingin minta sama Miss Mega untuk menjelaskan kembali mengenai modul ajar yang Miss Mega berikan. Ini dalam satu hari anak-anak ini melakukan beberapa kegiatan atau cuma hanya satu gitu Bun. Jadi dalam satu hari ini dalam modul yang Miss Mega paparkan ini tadi, dalam satu hari anak ada beberapa kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Miss Devi ya. Jujur ya, Bunda Devi, saya satu hari itu hanya melakukan satu permainan aja. Karena di sini sangat keterbatasan waktu ya Bunda Devi ya.
Terus di sini juga saya sangat untuk karena tidak semua anak itu bisa apa ya bisa memahami gitu. Pasti ada anak-anak yang kurang gitu kan, kurang memahami gimana sih cara mainnya. Jadi situ kendala saya gitu. Udah Debbie dari saya. Baik, terima kasih Miss Mega. Izin kami undang kembali kepada Bunda Lisa, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Atau bunda-bunda yang lain yang ingin bertanya dulu nih kepada Miss Mega terkait materi yang beliau berikan kepada kita pada sore hari ini. Kami persilakan ya bunda-bunda semuanya. Kemudian yang ingin memberikan saran juga kami persilakan. Boleh langsung raise hand atau chat di kolom komentar ya Bunda. Ayo bunda-bunda, mana ini suaranya, semangatnya. Kami persilakan bunda-bunda semuanya untuk memberikan masukan ataupun sarannya agar nantinya bisa kita sama-sama memperbaiki pembelajaran yang diberikan. Kemudian boleh memberikan pertanyaan. Kami persilakan ya bunda-bunda. Selamat bergabung, kami ucapkan kepada bunda-bunda yang baru bergabung bersama kami pada sore hari ini. Sebelumnya, kita pada sore hari ini ada dua narasumber kita yang memberikan materi yang luar biasa kepada kita. Yang materi pertama yaitu mengenai disiplin positif. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai implementasi kurikulum Merdeka melalui permainan tradisional Implek. Jadi bagi bunda-bunda semuanya yang ingin bertanya atau memberikan masukan serta saran kami persilakan. Dek, tolong Dek juga Ibu Dek. Bunda-bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, Miss Mega sepertinya masih belum ada yang ingin bertanya nih, Miss Mega. Boleh kita sharing dulu nih, Miss Mega? Miss Mega, apakah mendengar suara saya? Oke. Baik, Miss Mega, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Bunda Debbie. Ada apa Baik, masih mungkin bunda-bunda ini masih belum mengerti tentang paparan materi yang Miss Mega sampaikan. Boleh ceritakan kembali Miss Mega proses awal Miss Mega ini memperkenalkan permainan tradisional ini kepada anak itu awalnya dimulai dari mana dulu gitu, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa
Miss Mega mengatakan anak-anak di zaman sekarang ini banyak yang sering bermain handphone gitu ya. Nah, jadi bagaimana proses awal Miss Mega ini memperkenalkan permainan tradisional ini kepada anak-anak? Bunda Kepada Miss Mega, Debbie. kami persilakan. Terima kasih ya Bunda Debbie ya atas pertanyaannya. Di sini pertama-tama saya melakukan literasi dulu Bunda kepada anak-anak sebelum kita masuk ke bermain. Biasanya awal pagi-pagi kan, saya masuk kelas kan, anak-anak itu melakukan literasi dulu. Literasi itu bisa dongeng, bisa kita menceritakan kembali, atau suruh anak itu menceritakan kembali, tentu variasi kita sendiri gitu. Terus yang kedua baru saya masuk ke topiknya gitu, topiknya. Nanti kita kasih pertanyaan-pertanyaan itu yang sampai anak itu merasa berpikir gitu. Mis, permainan tradisional apa itu? Nah, anak-anak itu kan pasti nggak ngerti gitu, nggak paham gitu, apa permainan tradisional itu apa gitu. Jadi saya yang menjelasin permainan tradisional gini-gini-gini, misalnya engklek, permainannya gini-gini-gini ya. Nanti saya kasih tuh video tuh terlebih dahulu, baru anak-anak itu baru bisa mempraktekkan gitu, tidak langsung 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 main gitu, itu nggak bisa gitu. Kalau seharusnya itu kita harus memberikan dulu video-video gitu gimana cara permainan engklek itu dilakukan gitu. Apa sih aturan bermain itu? Apa-apa saja yang harus ditaati di dalam bermain itu? Apa yang tidak boleh? Nah, misalnya kita kan mengajarkan supaya kepada anak itu untuk jujur, tidak berlaku curang gitu. Terus untuk melatih kesabaran pada diri anak juga. Itu dari saya. Jadi ya. Baik, terima kasih Miss Mega. Jadi untuk memperkenalkan sebuah permainan kepada anak, tidak melulu hanya kita memperkenalkan permainan itu saja. Namun nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, kita masukkan dulu. Misalnya di awal kita masukkan kegiatan literasi seperti yang Miss Mega ceritakan, kemudian memasukkan nilai-nilai positif yang ada di kegiatan pembelajaran sebelum memasuki kegiatan permainan. Mungkin begitu ya Miss Mega ya? Iya, betul sekali, Miss Debbie. Ayo bunda-bunda, siapa lagi yang mau ingin bertanya, dipersilakan ya bunda-bunda ya. Ayo bunda-bunda, kami persilakan untuk memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada Miss Mega terkait materi yang beliau berikan. Kami persilakan ya bunda-bunda semuanya. Mana nih Bunda Lisa dari Patria Dharma, apakah sudah bisa bergabung bersama kami atau dari rekan-rekan beliau sudah bisa bergabung bersama kami? Boleh raise hand. Wah, mungkin kita masih menunggu narasumber yang pertama kita dari TK Patria Dharma untuk bergabung untuk menyelesaikan paparan materi yang beliau berikan mengenai disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Nah, selanjutnya bunda-bunda yang Diulang aja, ingin Mas bertanya, Dewi. silakan, Bu. Minggu Apa, depan Miss? diulang lagi materi pertama. Oh, baik, baik. Mungkin rekan-rekan Bunda Lisa dari TK Patria Dharma, Bunda Ervina Sukma, apakah bisa mendengar suara saya? Nggak apa, Miss Debbie nanti diulang lagi minggu depan ya.
Baik, siap, Miss. Baik. Mungkin masih narasumber kita yang pertama masih terkendala dengan jaringan beliau. Nanti minggu depan akan kita dengarkan lagi materi yang beliau sampaikan mengenai disiplin positif. Nah, bagi bunda-bunda semuanya yang ingin bertanya mengenai materi yang diberikan oleh Miss Mega mengenai implementasi kurikulum Merdeka melalui permainan tradisional engklek, boleh kami persilakan untuk bertanya dan memberikan masukannya juga boleh, bunda-bunda semuanya. Selamat bergabung, juga yang baru bergabung, ada Miss Siti Suryana. Kemudian kepada bunda-bunda semuanya yang bergabung pada sore hari ini, terima kasih telah menyempatkan waktu. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, kami persilakan. Wah, ini sepertinya ada di kolom chat dari Miss Siti Suryana. Izin bertanya, Bunda, apa kendala Bunda di saat mempraktekkan permainan tradisional engklek ini kepada anak-anak? Wah, terima kasih Miss Siti atas pertanyaan yang luar biasa. Kami persilakan kepada Miss Mega. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Siti Suryana atas pertanyaannya. Di sini kendalanya pertama waktu Bunda Siti, waktunya sangat terbatas. Terus yang kedua, saya terkendala pada saat kita mau menyampaikan bagaimana cara bermain tradisional engklek ini kepada anak. Karena rata-rata anak-anak khususnya di sekolah saya itu banyak sekali menggunakan bahasa Okian ya Bunda ya. Jadi itu kendala saya di dalam mempraktikkan kegiatan permainan tradisional engklek ini. Terus yang ketiga di sini saya juga terkendala pada saat karena tidak semua anak itu punya punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Anak-anak kita punya kelebihan, kekurangan, kelebihan berbeda-beda. Di sini juga saya terkendalanya bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami gitu apa yang harus benar-benar gimana sih cara permainan tradisional engklek itu yang maksudnya yang benar-benar gitu itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Miss Mega atas jawabannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Miss Siti atas pertanyaan yang diberikan. Baik, yang ingin bertanya lagi boleh kami persilakan kepada Bunda Ismi Masyarofa dan Bunda Kustania. Boleh menyalakan audionya Bunda. Pada bunda-bunda yang lain juga boleh memberikan masukan atau memberikan pertanyaan. Baik, sepertinya masih ada Bunda yang chat di kolom komentar dari Bunda Sasalina. Bunda Sasalina bertanya, izin bertanya Bunda, bagaimana menanggapi anak yang tidak mau mengikuti permainan tradisional ini? Mungkin ada anak yang kurang minat dengan permainan yang kita sediakan. Terima kasih kepada Bunda Sasalina atas pertanyaan yang diberikan. Kami mohon kepada Ms. Mega untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Sasalina, yaitu bagaimana caranya untuk menghadapi atau menyikapi anak-anak yang tidak mau mengikuti kegiatan yang dibuat oleh Miss. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Bunda. Siapa tadi ya? Bunda Devi ya? Bunda Lina ya? Ya, Bunda Sasalina. Baik, terima kasih ya Bunda Lina ya atas pertanyaannya. Di sini alhamdulillah ya Bunda Lina ya, anak-anak saya khususnya kelas saya ya, pada saat permainan tradisional engklek ini anak-anak semua sangat sangat seru gitu, sangat mau ikut antusias sekali mengikutinya. Tidak ada anak-anak yang apa gitu malas atau apa, tidak ada Bunda. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Miss Mega. Mungkin sedikit tambahan karena memang di sekolah kita ini mayoritas anak-anaknya merupakan anak-anak yang bersuku Tionghoa. Jadi permainan tradisional ini masih sangat asing bagi mereka. Jadi saat Miss Mega memperkenalkan permainan ini, Bun, mereka sangat antusias dengan permainan yang diberikan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Bunda Sasa, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, kepada bunda-bunda yang baru bergabung, selamat bergabung. Kemudian kepada sekali lagi kami panggil kepada Bunda Lisa dari TK Patria Dharma atau dari rekan beliau, apakah sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting ini? Kepada Bunda Ervina Sukma, apakah bisa apakah Bunda sedang bersama Bunda Lisa? Boleh bantu Bunda untuk menghubungi Bunda Lisa. Karena sayang sekali Bunda, sedikit lagi paparan materi yang diberikan oleh Bunda Lisa mengenai disiplin positif ini. Kalau mungkin masih memang terkendala dengan jaringan, kami mohon lagi untuk nanti Bunda Lisa minggu depan untuk memaparkan lagi materi yang beliau berikan pada hari ini untuk dipaparkan pada minggu depan ya. Baik, bunda-bunda semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau memberikan masukan mengenai materi yang diberikan? Wah, sepertinya ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kepada Miss Mega, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Miss? Kepada Miss Mega, kami persilakan untuk memberikan penutupan. Mega. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda-Bunda semua atas partisipasinya pada siang hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Bunda-Bunda yang sudah bergabung pada siang hari ini. Demikianlah praktik baik pada saya yang bisa saya presentasikan pada siang hari ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Tadi kan saya membuka sebuah pantun, sekarang saya menutup dengan sebuah pantun ya Bunda ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli
Demikian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi manfaat. Mantap. Baik, Mantap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, ternyata masih ada nih Miss Mega, satu pertanyaan nih. Boleh ya, Miss? Dari Bunda Hadita SPD. Izin bertanya Bunda, semisalnya ada di dalam kegiatan yang kita angkat, ada anak yang tidak mau melakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika dalam kegiatan pembelajaran yang kita buat, ada anak yang tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Dipersilakan, Miss Mega. Oke, baik. Terima kasih ya, Bunda. Siapa tadi ya, Bunda Devi ya? Tanya itu siapa? Bunda Hanita. Oh, Bunda Hanita. Ini kan kalau kayak Bunda ya, seandainya ya, jika ada anak yang kurang minat gitu di dalam mengikuti permainan yang kita sudah sediakan, mungkin kita bisa mencari permainan yang lebih apa gitu, apa sih yang mau anak itu. Kita tanya dekat dulu dengan anak itu, apa yang dia inginkan gitu. Karena kan permainan tradisional itu tidak hanya satu egrek saja, kita bisa misalkan permainan petak umpet, itu banyak sekali permainan tradisional yang perlu kita kembangkan kepada anak. Nah, nanti kita kasihlah permainan atau permainan congklak atau congklak gitu kan. Nah, itu bisa juga. Terus kita juga sebagai guru seharusnya kita harus memberikan permainan itu beragam-ragam supaya anak-anak itu tidak merasa bosan. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunda Anita dan kepada Miss Mega atas jawaban yang diberikan. Setuju sekali saya dengan Miss Mega bahwa jika ada anak yang tidak mau ikut bermain, maka sebagai guru sebaiknya mempersiapkan alternatif pembelajaran yang lebih beragam. Biasanya dalam satu hari guru itu mempersiapkan 4 kegiatan sehingga anak-anak bisa memilih kegiatan pembelajaran yang mereka sukai. Mungkin seperti itu ya Bunda ya. Nah, Bunda-Bunda sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita lanjut untuk minggu depan ya Bunda. Minggu depan, dari minggu depan ini jadwalnya Bunda Sarah sama Bunda Ruziana ya. Ditambah lagi nanti kita ada dari Bunda Lisa yang belum selesai. Nanti minggu depan dilanjut lagi ya Bunda. Terima kasih saya ucapkan kepada bunda-bunda semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk saling belajar dan berbagi di sini. Terima kasih juga kepada narasumber kita hebat pada hari ini yang sudah memberikan kita banyak ilmu. Semoga materi yang diberikan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bunda, semangat puasanya. Semangat, oke.